Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang aneh. Oke, follow-follow. Kali ini aku mau menceritakan sebuah tempat yang nyaman banget buat kita, tapi juga menjadi sangat menyeramkan kalau ada hantunya. Yaitu di mana? Rumah. Rumah kita sendiri. Ya, iklan. Aku yakin Polo-Polo juga ngerti rasanya. Kalau misalnya kita udah lama berpergian gitu ya, pasti kangennya itu rumah. Meskipun hotel itu kadang fasilitasnya lebih bagus, lebih mewah, tapi rasa kangen akan rumah itu nggak bisa diobati gitu loh. Kalau kita pergi lama gitu, ya nggak sih? Kayak paling nyaman itu ya tidur di rumah kita sendiri, di kasur kita sendiri. Dan di video kali ini aku mau menceritakan, kira-kira apa yang terjadi kalau rumah kita ini dihuni oleh sebuah makhluk lain. Dan sama seperti video-video lainnya, kisah kali ini juga merupakan kisah nyata. Kisah ini dialami oleh mahasiswi bernama Soyun. Dia berusia 23 tahun waktu kejadian ini terjadi. Keluarga Soyun itu baru aja pindah rumah gitu, dan rumah barunya ini bersih, luas, lokasinya juga strategis. Jadi keluarganya itu puas banget dengan rumah baru ini. Tapi nggak tahu apa alasannya, tidurnya Soyun itu menjadi sedikit kurang nyenyak setelah pindah ke rumah ini. Dia itu sering banget kena tindihan, dia itu juga sering bangun akibat mendengar suara tetesan air, kayak air netes. Dan tentu karena lama-lama Soyun juga sedikit jengkel, dia itu coba pergi ke toilet, ke dapur, ngecek kalau ada keran yang terbuka atau enggak. Tapi nggak ada satu keran pun yang airnya netes. Dan akibat kejadian ini terjadi berulang kali, lama-lama Soyun itu sedikit mulai nggak nyaman untuk tidur di rumahnya sendiri. Udah gitu, tidur yang tidak nyaman ini menjadi lebih parah lagi setelah papanya Soyun itu terkena kecelakaan mobil. Meskipun kecelakaannya itu tidak membahayakan nyawa ayahnya, tapi karena cederanya cukup parah, ayahnya itu nggak bisa pulang rumah, harus diopname di rumah sakit. Sampai suatu hari, tiba-tiba adiknya Soyun, laki-laki, dia itu datang ke kamarnya Soyun waktu dia lagi tidur, terus dibanguni. Dan waktu dia bangun, terlihat muka adiknya itu terlihat sangat pucat. Adiknya bilang gini, Kak, bangun Kak, bangun. Soyun jawab, kenapa sih kok bangunin pagi-pagi gini, ada apa? Kayaknya ada orang ini ada orang yang mau buka pintu utama kita loh ini. Soyun langsung sedikit kaget dan bangun dari tidur. Pintu utama? Dan adiknya menjelaskan situasinya seperti ini. Tadi itu aku lagi ada di ruang keluarga, tiba-tiba terdengar suara kayak seseorang itu mau buka pintu rumah kita, kayak gedor-gedor pintu utama kita. Dan kebetulan rumahnya Soyun ini pakai kunci yang digital ya, yang pakai angka itu. Adiknya juga bilang, ada orang yang neken-neken tombolnya itu terus gitu. Dan suaranya itu kenceng banget, bukan kayak suara kecepatan tangan orang yang neken. Jadi aku takut banget. Soyun setelah mendengar cerita dari adiknya itu, dia mencoba berusaha untuk mendengarkan suara yang dijelaskan oleh adiknya. Tapi Soyun tidak mendengarkan apa-apa, tidak ada sedikit pun suara. Dan dia tanya lagi ke adiknya, kamu yakin tadi ada suara? Jangan-jangan kamu tadi tiduran di ruang tengah terus itu mimpi buruk mungkin. Yakin gak kamu itu tadi beneran? Adiknya itu bilang, kalau bohongan masa sih aku sampai keringetan di sini loh, keringetan semua, sungguhan. Dan aku itu salah bedakan yang namanya mimpi sama kenyataan. Tetapi karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa, akhirnya mereka berusaha untuk tidur dan keesokan harinya mendatangi pos satpam sekitar untuk ngecek CCTV-nya. Pak, bisa dicek CCTV, ada nggak sih orang yang mau itu kemarin kayak bobol masuk rumah kita gitu? Tapi saat dicek di CCTV, ternyata tidak ada seorang pun yang datang. Dan pada suatu siang hari, waktu itu Soyun yang lagi tiduran di ruang keluarga. Dia itu kayak setengah tidur tapi setengah bangun gitu. Dan dia melihat ayahnya yang sedang menyiapkan diri untuk berangkat kerja. Setelah itu Soyun bangun dan mulai main HP. Dan enak-enak main HP, tiba-tiba dia mendengar ada suara duk gitu dari belakangnya. Terus dia toleh ke belakang. Aku lihat kresek, kaget sendiri aku. Oke, nah setelah dia lihat ke belakang, ternyata papanya itu dari ruangannya atau kamarnya pergi ke kamar mandi. Soyun jadi bingung, loh tadi kayaknya papaku itu berangkat kerja deh. Loh kok
papaku masih di rumah ini gimana toh? Soyun bisa merasakan dia itu ada firasat kayak, wah ini nggak benar. Sehingga dia langsung keluar dari rumah itu dan menelepon kakaknya. Dia ceritain semuanya ke kakaknya, tadi tuh aku lihat ini gitu. Kakaknya merespon, kakak perempuannya, kamu nggak salah, yakin? Nggak, aku yakin banget papa itu yang tadi itu pertama itu udah keluar, tapi ada lagi papa di dalam rumah. Kok bisa gini, gimana sih? Dan kakaknya bilang, loh kamu ini gimana sih? Papa kan nggak mungkin di rumah, papa kan lagi di rumah sakit toh. Kamu itu nggak salah tak kamu lihatnya. Pada waktu itu Soyun langsung merasa kayak bulu kuduknya itu berdiri semua. Dan dia nyadar kalau papanya itu nggak mungkin di rumah karena lagi di opname. Jadi baik yang berangkat kerja dan yang masuk kamar mandi itu bukan papanya. Karena kejadian ini mulai menjadi seram, mamanya Soyun coba manggil dukun ke rumah itu. Dan waktu dukunnya datang, dukunnya langsung bilang gini, kok rumah gini ditinggali toh? Rumah ini letaknya itu ada di jalan alias tempat lewatnya arwah-arwah. Kok tempat gini ditinggali toh, gimana kamu ini? Jadi setiap kali arwah itu mau ke alam yang sana itu harus lewat rumah kamu. Untungnya suami kamu itu punya aura yang kuat itu. Dan karena aura suamimu itu kuat, mereka itu nggak berani ganggu. Tapi sekarang suami kamu nggak di rumah toh, makanya mereka suka gangguin. Dan beberapa arwah ini aku lihat mereka itu pengen menghuni tempat ini loh. Jadi mendingan kamu pindah rumah aja, jangan tinggal di sini. Dan ini ya, ini ada hal yang pengen tak bacakan. Waktu aku baca cerita ini di internet, ada bagian yang bikin lebih serem lagi. Karena ada komen yang nulis kayak gini di bawah postingannya ya. Maaf ya, nggak yakin aku boleh komen kayak gini apa enggak di sini. Soalnya aku bukan dukun, bukan juga orang pintar yang pekerjaannya terkait dengan hal-hal seperti ini. Tapi aku memang bisa melihat, merasakan, dan mendengar walaupun kadang tepat, kadang tidak. Aku cuma baca post ini secara kebetulan aja, dan melalui tulisanmu saja, aku mendapatkan penglihatan akan rumah kamu. Rumahmu itu memang banyak yang lalui, tapi ada juga yang lagi menghuni. Aku saranin kamu segera pindah rumah. Aku lihat ada sebuah sosok aneh yang terus bergerak merangkak di dalam rumah kamu. Dia jalannya pakai tangan dan kaki dan badannya aneh banget kayak basah kuyup dan licin-licin gitu. Dan dia lagi menatap menghadap kamarmu terus. Sebaiknya aku nggak cerita lebih, tapi aku bener-bener saranin kamu untuk pindah dari rumah itu. Jadi ada komen kayak gini di bawah postingan itu. Setelah ada yang komen gini jadi lebih serem tuh ya. Oke, polo-polo, di video berikutnya bakal tak beritahu 10 tanda-tanda rumah yang angker itu kayak apa. Jadi sampai jumpa. By the way, kalau video kali ini menarik, bilang apa? Rinding. Khusus yang cuman bisa dicium di rumah kamu. Kayak seolah-olah ada seseorang yang dingin yang lewat gitu. Makhluk yang tinggal di rumah itu ingin berinteraksi. Yang ketiga ini mungkin polo-polo juga sudah mengira, yaitu adanya